siang anak-anak. Ya, Pak. Gimana kabarnya? Baiklah, sebelum kita pembelajaran, siapa ketua kelas ini? Ketua kelas ini pimpin doa untuk memulai pembelajaran pada siang ini. Oke, baiklah teman-teman, kita mulai pembelajaran pada siang hari ini. Kita berdoa dulu, terus bacaan dan firman masing-masing. Baiklah, sebelumnya Bapak absen dulu ya. Muhammad Hamid, Hadir, Pak. Muhammad Said Fadil, Hadir, Pak. M. Saifullah, Hadir, Pak. Ridho Hussein, Hadir, Pak. Muhammad Rizky, Hadir, Pak. Sasa Esa Angga, Hadir, Pak. Febrian Tosa Putra, Hadir, Pak. Hendy Ganadi. Hadir, Pak. Ada ini, ada teman Bapak Alfa Sana. dia udah hampir berapa minggu ini nggak hadir. Kalau bisa kalau ada yang kampung atau sedaerah mungkin bisa dikasih tahu. Karena kita udah mau ujian kan. Ya, Pak. Jadi kalau bisa dikasih tahu. Dan untuk yang lain juga jangan sampai nggak ada keterangan ini. Kalau ada sakit atau ada urusan bisa kirim surat. Jangan sampai aku panggil. Ruwata Rasa, Hadir, Pak. Ahmad Misadi, Hadir, Pak. Surya Irawan, Hadir, Pak. Pandu Putra Pratama, Hadir, Pak. Rahmi Mariati, Masuk, Pak. Alfa. Ya. Kerina Ayu Francisca, Hadir, Pak. M. Ramadan, Ahmad Baro. Izin, Pak. Gimana? Oh, Muhammad Imar Tarika, Rizka Ayatina, Hadir, Pak. Gelar Ramadan. Baiklah, pembelajaran pada siang ini kita akan membahas tentang konversi energi. Di sini apakah ada yang sudah tahu mengenai apa yang dimaksud dengan energi? Tenaga. Ada yang lain? Listrik. Baiklah. Jadi energi merupakan kemampuan untuk melakukan usaha atau kerja dan mengalami perubahan. Perubahan tersebut mencakupi perubahan bentuk, perubahan suhu, perubahan wujud atau zat, dan bahkan perubahan pada makhluk hidup seperti pertumbuhan dan perkembangan. Misalkan kita sebagai manusia kan pasti membutuhkan energi. Energi kita seperti
untuk melakukan kegiatan kita harus membutuhkan energi. Jika energi kita habis, kita harus makan atau minum untuk menambahkan energi yang ada pada tubuh kita. Selanjutnya, energi terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu adalah energi yang dapat diperbarui, merupakan energi yang bisa dapat diisi kembali dengan cara yang singkat, seperti energi biomasa, panas bumi, tenaga air, surya dan angin. Energi yang kedua yaitu adalah energi yang tidak dapat diperbarui. Energi ini kebalikan dari energi yang dapat diperbarui. Energi ini tidak bisa, bahkan sulit untuk diisi ulang dengan waktu yang singkat, seperti minyak bumi, bahan bakar fosil yang terbentuk ratusan ribu tahun yang lalu. Selanjutnya yaitu adalah konversi energi. Konversi energi ini merupakan proses perubahan atau transformasi suatu bentuk energi ke energi yang lainnya. Energi tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan, tetapi hanya dapat diubah dari suatu bentuk energi ke bentuk energi yang lainnya, sesuai dengan prinsip kekekalan energi. Beberapa contoh yang Bapak berikan mengenai konversi yang ada di kehidupan kita sehari-hari. Yaitu yang pertama yaitu konversi energi mekanik. Yang dapat kita temui di kehidupan sehari-hari yaitu sepeda listrik. Sepeda listrik kan mengubah suatu energi atau energi listrik menjadi energi gerak yang menyebabkan motor listrik bergerak sesuai dengan apa yang kita lakukan. Maksudnya motor listrik berubah menjadi dari energi listrik menjadi energi gerak potensial. Yang selanjutnya yaitu adalah konversi energi cahaya. Energi ini mengubah, Bapak mengambil contohnya yaitu energi listrik dari lampu yang ada di kehidupan kita sehari-hari, seperti lampu biasa, lampu di kelas kita misalkan, mengubah energi listrik menjadi energi cahaya yang menyebabkan lampu tersebut mengeluarkan cahaya. Yaitu yang ketiga yaitu konversi energi kimia. Yang biasa kerap kita temui di kehidupan sehari-hari yaitu adalah energi baterai yang merupakan energi kimia. Baterai menyimpan energi kimia untuk kita gunakan seperti menghidupkan senter, menghidupkan jam. Jadi itu termasuk ke konversi energi kimia. Dari penjelasan Bapak tadi ada yang ingin ditanya dari satu energi ke energi lain, atau bisa mengubah energi ke energi yang sama tapi dengan luaran yang lebih menguntungkan, seperti itu. Konversi energi ini bisa mengubah dari energi, misal energi angin atau energi air potensial berubah menjadi listrik. Jadi kayak seharusnya bisa sih menjadi sebuah energi yang sama dengan kebutuhan yang dibutuhkan. Kayak misalkan energi yang sering kita temui itu adalah panel surya, mengubah energi cahaya matahari menjadi energi listrik. Jadi kan sesuai kebutuhan, misal di tempat terpencil kan yang tidak dapat teralirkan listrik, jadi memanfaatkan panel surya. Mungkin Bapak akan membuat diskusi. Jadi kalian membuat kelompok
sekitar 3 atau 4 kelompok. Sekarang boleh buat kelompok. Tugasnya yaitu adalah kalian berikan 2 contoh konversi energi yang ada di sekitar kita, yang sering kita temui di kehidupan sehari-hari. Bapak kasih waktu 5 menit ya. Beri contoh konversi energi, misal benda atau suatu ya benda, misal yang iya kita temui di kehidupan sehari-hari. Untuk di kelas ini atau lingkungan sekolah Boleh? di lingkungan sekolah boleh Mas? Boleh, boleh. Izin bertanya Pak. Ini nilainya 2 tadi. Ya, 2. Jelaskan ya, maksudnya energi apa dikonversi ke energi apa? Sudah 5 menit ini. Sudah Pak. Oke, perwakilan kelompok bacakan dan jelaskan apa hasil dari diskusi yang kalian lakukan. Mulai dari kelompok 1. Eko Pak. Tiga pipa. Yang pertama itu panel surya. Nah, panel surya ini yang sering kita lihat yang ada di jalan Pak. Itu menggunakan energi cahaya dijadikan energi listrik. Yang kedua yaitu kincir angin. Kincir angin dari energi gerak langsung ke menjadi energi listrik. Yang ketiga sertifikat dari energi listrik menjadi energi panas. Apakah kelompok Saiful benar menurut kalian, kelompok lain?
Kenapa? Bisa bertanya Pak. Paling kincir angin dong. Kincir angin di mana, Pak? Pak, saya bertanya Pak. Boleh sih ya. Enam setrika ada di sekolah Pak. Di rumah. Di mana hari-hari Saya Surya. Pak. Suruh keluar aja. Oke, kelompok 2. Kami. Pak. Kami ada 2. Kamu kan energi listrik menjadi apakah yang lain kedengaran? Ya. Coba lebih di contoh yang pertama itu ada energi listrik menjadi energi gerak. Contohnya ada kipas sama sanyo atau air. Yang kedua itu dari energi listrik menjadi energi panas. Contohnya setrika sama rice cooker. Benar, benar. Kelompok lain? Kelompok tiga. Lalu yang kedua itu ada energinya dari energi gerak seperti kendaraan pada umumnya. Kelompok terakhir. Beneran enggak kalian? Ya, tidak Pak. Dari penjelasan kalian semua udah Bapak anggap udah mengerti kan apa yang dimaksud dengan konversi energi yang Bapak maksudkan mengenai pengubahan suatu energi untuk menciptakan energi baru. Mungkin ada yang ingin bertanya mengenai konversi energi. Biasanya Pak. Boleh, saya. Kalau misal kita berada di tempat yang sudah dicampak oleh petugas PLN, gimana Pak? Cara hidup? Misal kita berada di suatu daerah yang terbilang terpencil, tidak dapat aliran listrik dari pemerintah. Kita bisa memanfaatkan panel surya. Panel surya kan menyerap energi cahaya, mengubah energi cahaya itu menjadi energi listrik. Atau jika kita berada di daerah yang dekat sungai, kita bisa memanfaatkan aliran sungai dari energi potensial gerak mengubah menjadi energi listrik. Sudah terjawab? Ada yang tanya lagi? Ya, tidak ada, Bapak akan menjelaskan kesimpulan dari pembelajaran kita pada siang ini. Konversi energi itu sangatlah penting bagi kita sebagai anak teknik, karena kita akan sering menemukan energi-energi yang dapat kita kembangkan, dan juga kita bisa tahu energi apa yang ada di kehidupan kita sehari-hari, energi apa yang sering kita pakai. Ya, mungkin itu saja pembelajaran kita siang ini. Bapak cukupkan. Baiklah, teman-teman semuanya. Kelar, boleh pimpin doa. Baiklah, kita sebelum memulai pembelajaran kita pada siang hari ini, kita berdoa dulu agar pembelajaran kita dapat menyenang dan bermanfaat bagi kita semua. Doa. Selesai.
Ini untuk Hendy tadi, jangan lupa ya, kalau bisa kalau dia masuk di pelajaran lain kasih tahu kalau kita udah mau ulangan, dan jadi harus jangan sampai bolong absen. Mungkin itu saja, semoga pembelajaran kita bisa bermanfaat bagi kehidupan. Bapak akhirnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.